Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen Ibu yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA 1 dan teman-teman seperjuangan yang sungguh saya hargai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan aktivitas perkuliahan kita. Tak lupa pula salawat serta salam serta selalu tercurahkan kepada sang revolusioner kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjalanan beliau dan para sahabatnya sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam dan beriman. Langsung saja saya akan ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya atas nama Arni Rumalas sebagai moderator, di samping kiri saya Sita Sinar Madaul sebagai materi. Maru perwakilan dari kelompok 8 atas nama spesiali. Langsung saja saya persilakan kepada ketua kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil makalah kami. Baik, sebelumnya terima kasih kepada saudari moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Di sini saya mewakili kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul energi dan perubahannya atau listrik. Di sini kami akan menjelaskan tentang energi listrik. Energi adalah suatu hal yang dimiliki sebuah benda atau materi agar bisa melakukan suatu usaha. Terdapat berbagai jenis energi, salah satunya adalah energi listrik. Listrik adalah energi yang dibutuhkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan juga memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memahami energi listrik lebih jauh, simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah pengertian energi listrik. Menurut buku Energi dan Kalor dalam Sistem Kehidupan yang disusun oleh Dr. Andus Ramlawati, MSI, energi listrik memiliki pengertian sebagai suatu energi yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif atau proton dan muatan listrik negatif atau elektron. Apabila sebuah benda memiliki jumlah proton dan elektron sama disebut dengan netral. Selain benda netral, terdapat pada benda bermuatan positif maupun bermuatan negatif. Benda positif bermuatan positif jika jumlah proton lebih banyak daripada elektron, sedangkan benda bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih banyak daripada proton. Yang poin B, jenis-jenis energi listrik. Energi listrik memiliki dua jenis, yaitu listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Jadi listrik statis itu contohnya seperti apabila kita menyisir rambut, itu akan terdapat energi listrik. Saat kita menyisir rambut itu akan ada kayak panas begitu. Di situ juga letaknya energi listrik statis. Yang kedua adalah listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak atau mengalir. Kalau energi listrik dinamis ini ada pada kabel. Itu adalah listrik dinamis yang mengalir untuk menghasilkan listrik. Yang poin C adalah sumber energi listrik. Dikutip dari buku IPA, Ilmu Pengetahuan Alam kelas 6 paket A,
yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut beberapa energi listrik. Yang pertama adalah baterai. Baterai merupakan salah satu benda yang dapat menghasilkan energi listrik. Pada ujung baterai terdapat dua buah kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif, yang dapat berfungsi sebagai penghasil listrik. Baterai merupakan salah satu sumber listrik. Yang kedua adalah akumulator atau aki. Akumulator atau aki disebut juga elemen basah. Disebut juga elemen basah karena elektronnya berupa zat cair. Aki termasuk sel sekunder karena selain menghasilkan arus listrik, aki juga dapat diisi arus listrik kembali. Yang ketiga adalah dinamo. Sumber energi listrik lainnya adalah dinamo. Pada bagian dinamo terdapat kumparan yang terletak di tengah medan magnet. Apabila kemampuan tersebut mengalami putaran, medan magnet akan menghasilkan energi listrik. Yang berikutnya adalah panel surya. Panel surya yang merupakan sebuah energi listrik yang memanfaatkan energi surya yang dihasilkan oleh matahari menjadi listrik. Dalam panel surya terdapat sel-sel surya yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Yang terakhir adalah nuklir. Nuklir merupakan sumber energi yang sangat besar. Energi nuklir dihasilkan dari reaksi bom di dalam sebuah reaktor. Nuklir dapat digunakan sebagai bahan pembuat bom atau atom. Poin D, perubahan energi listrik. Sebagai sebuah energi, listrik dapat mengalami perubahan menjadi energi lainnya. Sebagai berikut beberapa contoh peristiwa perubahan energi listrik, yaitu contoh perubahan energi listrik adalah lampu ketika dinyalakan. Perubahan energi listrik menjadi energi panas, contohnya memanaskan air menggunakan dispenser, menyetrika baju, dan sebagainya. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya adalah ketika saklar lampu dinyalakan sehingga lampu menghasilkan sinar. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak, misalnya mobil-mobil listrik yang bergerak. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kami kelompok 7. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja hasil makalah kami. Saya persilakan kepada Ketua Kelompok 8 untuk presentasikan hasil makalah mereka. Kepada Ketua. Sebelumnya terima kasih kepada saudari moderator kelompok 7 karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyali. Saya di sini sebagai ketua kelompok dan perwakilan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, dan teman saya Nur Isma. Dia mahasiswa JUM ya. Oke, baik teman-teman, mohon perhatiannya. Di sini makalah kami dengan sama judulnya ya, tetapi pembahasan kami secara meluas, tetapi memfokuskan kepada mata pelajaran anak SD. Judul makalah kami yaitu energi dan perubahannya. Di sini membahas tentang pengertian energi, bentuk-bentuk energi, perubahan energi dan perubahan energi. Oke, yang pertama kita masuk ke pengertian energi. Dalam pembelajaran IPA SD, energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Artinya, segala sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya suatu perubahan, baik itu perubahan posisi, bentuk, suhu, atau cahaya, pasti melibatkan energi. Tanpa energi, tidak ada aktivitas yang dapat berlangsung. Misalnya, kita bisa bergerak karena memiliki energi dari makanan. Lampu bisa menyala karena ada energi listrik, sebagaimana telah dijelaskan oleh Ketua Kelompok 7. Dan mobil bisa berjalan karena ada energi dari bahan bakar. Oke, yang kedua kita masuk ke bentuk-bentuk energi.
Di sini energi tidak hanya memiliki satu bentuk, melainkan dapat muncul dalam berbagai wujud. Beberapa bentuk energi yang penting untuk dikenalkan kepada siswa SD antara lain: 1. Energi gerak atau yang biasa disebut dengan energi kinetik. 2. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau keadaannya. Yang ketiga, energi panas atau biasa disebut dengan kalor. Yang keempat, energi cahaya. Yang kelima, energi bunyi. Keenam, energi listrik. Ketujuh, energi kimia. Oke, pembahasan yang ketiga yaitu tentang perubahan energi. Salah satu prinsip terpenting dalam konsep energi adalah hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan energi yang kami ketahui yaitu yang pertama, energi listrik sebagaimana telah dijelaskan oleh ketua kelompok 7. Energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua, energi listrik menjadi energi cahaya. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi gerak. Yang keempat, energi kimia menjadi energi gerak. Yang kelima, energi kimia menjadi energi panas dan cahaya. Yang keenam, energi gerak menjadi energi listrik. Yang ketujuh, energi cahaya menjadi energi kimia. Dan yang terakhir, energi potensial menjadi energi gerak. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Waktu saya kembalikan kepada saudari moderator. Hasil presentasi kelompok 8, saya akan membagikan sesi tanya jawab, yaitu kelompok 7 3 pertanyaan, kelompok 8 3 pertanyaan. Silahkan. Kepada saudari moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya, di sini menjadi pertanyaan saya yang bertanya ini kepada kelompok 7. Pertanyaan saya ini di sini coba berikan salah satu contoh dari energi listrik perubahan yang tadi saudari materi telah sebutkan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Tujuan pertanyaan saya ini menuju kepada kelompok 7 ya, dengan bunyi pertanyaan: apa dampak lingkungan dari penggunaan bahan bakar sehingga membangkitkan pembakaran listrik, pembangkit listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Kiliobas. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 7, yaitu pertanyaannya adalah: jelaskan apa itu kutub positif dan kutub negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 8 mengenai energi. Apa dampak negatif dari penggunaan energi yang tidak terkendali, dan tolong berikan contohnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Sabar. Tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan apa itu energi kimia dan berikan salah satu contoh. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Nur Afra Walia, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan bertanya untuk kelompok 8, yaitu bagaimana cahaya dapat menghasilkan listrik. Bagaimana cahaya dapat Menghasilkan listrik. Perhatiannya saudari Sajaria, ketua kelompok 8, ingin menjawab pertanyaan. Terima kasih saudari moderator karena telah memberikan saya kesempatan yang kedua kalinya untuk menjawab pertanyaan dari saudari Sajaria Kubalai. Dengan bunyi pertanyaan: jelaskan apa itu energi kimia dan berikan contohnya. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam ikatan molekul suatu zat. Contohnya makanan yang kita makan, bahan bakar atau biasa disebut dengan bensin atau gas, dan baterai. Pengertian dari energi kimia itu energi yang tersimpan dalam ikatan molekul suatu zat. Contoh dari energi kimia: makanan yang kita makan serta bahan bakar kayak bensin, minyak tanah, gitu. Bisa? Saya kembalikan ke saudari moderator. Saudari Sajaria sudah mengerti. Saya sudah mengerti, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih.
Mohon perhatiannya saudari Fit, ketua kelompok 7 ini menjawab pertanyaan Anda. Baik, sebelumnya terima kasih kepada saudara moderator yang sudah memberikan saya kesempatan yang kedua kalinya untuk menjawab pertanyaan dari saudari Ina. Mungkin saudari Fitri belum paham ya terkait dengan apa positif dan negatif, kutub positif dan kutub negatif. Di sini saya berikan contoh ya supaya bisa memahami. Contohnya nih, ini adalah baterai. Ini maksudnya apa ya? Kalau saya ambil contoh baterai aja ya. Ini baterai, terus yang di sini adalah positif dan di sini adalah negatif. Nah, terus kalau di positif itu adalah terminal yang memiliki potensi listrik yang sangat tinggi. Ini biasanya kalau kayak pada apa radio atau iya pada radio ya. Kalau baterainya itu ada positif listrik, positifnya itu di bagian yang menonjol itu, yang biasanya di baterai itu menonjol itu kan. Nah itu di situ terletak muatan listrik yang sangat kuat agar supaya radionya itu bisa berfungsi. Kalau di bagian yang ini itu negatif itu muatan listriknya agak sedikit rendah, itu kurang berfungsi begitu. Nah yang berfungsi itu adalah di muatan listrik yang positifnya, kutub positif dan kutub negatif. Mungkin itu saja dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Apakah saudari Fit sudah paham? Baik, jawabannya sangat memuaskan sekali. Ya, mohon perhatiannya saudari Suci, ketua kelompok 8 ingin menjawab pertanyaan Anda. Kepada saudari moderator karena telah memberikan saya kesempatan yang ketiga kalinya untuk dapat menjawab pertanyaan dari saudari Suci dengan bunyi pertanyaan, apa dampak negatif dari penggunaan energi yang tidak terkendali dan berikan contohnya. Kelompok pukul tak. Jadi di sini dampak negatif dari penggunaan energi yang tidak terkendali yaitu yang pertama pencemaran lingkungan, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga ekonomi. Kenapa sampai pencemaran lingkungan, kesehatan dan ekonomi juga termaksud? Karena yang pertama pada pencemaran lingkungan, penggunaan energi yang tidak terkendali dapat menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah. Contohnya pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi dapat melepaskan gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida. Yang kedua yaitu penggunaan dampak ekonomi atau di sini contohnya itu perubahan iklim. Kenapa perubahan iklim? Emisi gas rumah kaca yang berlebihan dari penggunaan energi yang tidak terkendali dapat menyebabkan perubahan iklim global yang berdampak pada cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, dan gangguan ekosistem. Nanti coba contoh dari belakang. Terus yang ketiga yaitu kesehatan. Dampak negatif yaitu yang ketiga, dampak kesehatan. Pencemaran udara dan air yang disebabkan oleh penggunaan energi yang tidak terkendali dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Contohnya seperti penyakit pernapasan, kanker, dan gangguan jantung. Baik, contoh yang dapat saya sebutkan kan tadi hanya 2 contoh. Dari keseluruhan contoh dampak itu, yang pertama polusi udara di kota, contohnya kayak polusi udara di kota besar seperti Beijing dan Jakarta mengalami polusi udara yang parah akibat penggunaan energi yang tidak terkendali seperti pembakaran bahan bakar fosil dan kendaraan bermotor serta industri. Yang kedua yaitu kecelakaan nuklir atau seperti Chernobyl dan Fukushima menunjukkan dampak negatif dari penggunaan energi nuklir yang tidak terkendali yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kesehatan yang parah. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya. Waktu saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih atas jawabannya. Apakah saudari Suci sudah mengerti dengan jawaban kelompok 8? Baik, terima kasih saudara Ica. Perhatiannya saudari Sakina, saudari Sumarni ingin menjawab pertanyaan Anda.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sakinah Gislau. Apa dampak lingkungan dari penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik? Penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik memiliki beberapa dampak lingkungan yang signifikan, antara lain emisi gas rumah kaca. Pembakaran bahan bakar fosil melepaskan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, CO2 metana, CH4 dan nitrogen. Dan nitrogen oksida N2O yang menyebabkan pemasangan global dan perubahan iklim. Waktu saya berikan kepada moderator. Apakah saudari Sakinah sudah paham dengan Oke, terima kasih kepada saudara penjawab atas jawabannya, dan saya sangat terima kasih. Terima kasih. Siapa ini? Saya. Perhatiannya, Ketua Kelompok 8 ingin menjawab pertanyaan Anda. Baik, terima kasih saudari moderator karena telah memberikan saya kesempatan yang kesekian kalinya kepada saya untuk dapat menjawab pertanyaan dari saudari Afifah dengan bunyi pertanyaan, bagaimana cahaya dapat menghasilkan listrik? Di sini cahaya dapat menghasilkan listrik melalui beberapa cara. Salah satunya adalah melalui efek fotovoltaik atau biasa disebut dengan panel surya. Caranya yaitu panel surya menggunakan bahan semikonduktor untuk mengubah cahaya matahari langsung menjadi listrik. Contohnya panel surya di atap rumah. Panel surya dipasang di atap rumah untuk menghasilkan listrik dan cahaya matahari. Listrik yang dihasilkan dapat disalurkan ke jaringan listrik untuk digunakan dan untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga. Oke, baik, itulah jawaban dari saya. Waktu saya Pak sudah paham dengan jawaban diberikan oleh saudari Ketua. Terima kasih kepada saudari moderator yang sudah memberikan saya kesempatan yang kesekian kalinya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Daryati dengan bunyi pertanyaan, yaitu berikan contoh energi listrik terbahan ya. Nah, energi listrik perubahan itu di mana? Maksudnya saya jelaskan ya, energi listrik perubahan itu di mana energi dari energi listrik ke energi dari energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu. Lampu itu kan mulai dari energi listrik dulu, dari kabel gitu kan. Di kabel itu kan terdapat energi listrik. Nah, itu baru kan energi listrik itu kan sifatnya kan mengalir. Dari energi listrik dari kabel itu mengalir sampai kepada lampu dan menghasilkan energi cahaya. Itu yang disebut dengan energi perubahan, dari energi listrik berubah ke energi cahaya, yaitu lampu. Mungkin itu saja dari saya. Waktu saya berikan kepada moderator. Daryati sudah paham. Jawabannya saya sangat paham dan sangat jelas. Itu saja hasil presentasi kami dari kelompok 7 dan 8. Kurang lebih kami mohon maaf.